Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka membedah satu kitab, mereview satu kitab berkaitan dengan cara memperoleh ilmu, cara belajar bagaimana mereka supaya bisa memperoleh ilmu dengan baik, yakni dengan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Mengenai kitab ini sudah masyhur di kalangan banyak santri, di kalangan banyak pengkaji Islam, terutama bagi mereka yang fokus di dunia pendidikan. Mereka pasti tidak akan meninggalkan satu kitab yang sangat bermanfaat ini. Jadi kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren, dikaji di lembaga pendidikan Islam. Banyak kita menjumpai pengajian kitab Ta'limul Muta'allim ini. Berkaitan dengan pengarangnya, yakni Syekh Az-Zarnuji, secara rinci kita tidak bisa mendapatkan banyak informasi terkait Syekh Az-Zarnuji ini. Karena memang keterbatasan informasi di mana ketika itu beliau hidup pada satu zaman di mana beliau hidup pada satu masa, yakni di era akhir Abbasiyah, di era akhir runtuhnya Abbasiyah. Jadi beliau itu lahir sekitar tahun 6 Hijriah dan beliau dikenal sebagai salah satu pengikut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Beliau seorang ahli fikih. Jadi eh, mengenai informasi terkait pengarang kitab ini, yakni Syekh Az-Zarnuji, kita tidak bisa banyak memberikan informasi karena memang dari banyak literatur pun juga menyebutkan bahwa sosok Syekh Az-Zarnuji ini begitu jarang para ulama mengetahui detail-detail dari siapa Syekh Az-Zarnuji itu. Bahkan eh, yang sampai kepada kita karyanya hanya kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim. Dan ada juga yang mengatakan bahwa memang ini karya satu-satunya beliau. Namun ada juga yang berpendapat bahwa eh, karya-karya Syekh Az-Zarnuji itu termasuk karya yang yang mana ketika itu Baghdad diserang oleh tentara Mongol dan seluruh kekayaan intelektual berupa kitab-kitab itu dihancurkan oleh tentara Mongol. Jadi ketika itu digambarkan tidak hanya lautan itu berwarna merah karena darah, tetapi juga saking banyaknya kitab-kitab yang dibuang, dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di sungai, di lautan, itu sampai air sungai itu berubah menjadi hitam. Jadi karena saking banyaknya buku-buku yang dimusnahkan, karya ulama yang dimusnahkan, sehingga mengakibatkan tinta itu luntur bercampur dengan air sungai. Sehingga banyak karya yang sebetulnya itu dikarang di masa keemasan Islam,
yakni ketika era Abbasiyah. Namun karya-karya itu tidak sampai pada era saat ini karena telah dimusnahkan oleh eh, tentara Mongol yang memporak-porandakan eh, Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ketika itu. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini termasuk ulama Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi, sehingga di dalam kitab-kitabnya beliau itu juga banyak menukil menukil karya, menukil pendapat-pendapat yang ulamanya berafiliasi kepada Imam Abu Hanifah. Di awal-awal di Muqaddimah dituliskan bahwa alasan mengapa beliau menulis kitab Ta'limul Muta'allim karena tidak lain beliau merasa prihatin ya. Beliau merasa prihatin dengan banyaknya para pelajar, banyak penuntut ilmu. Mereka itu sebetulnya mencari ilmu tetapi tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Sehingga apa yang menyebabkan ketidakbermanfaatan itu diberitahulah oleh Syekh Az-Zarnuji dengan beberapa cara bagaimana memperoleh ilmu sekaligus bisa menjadikan ilmu itu memiliki manfaat. Ini kata Syekh Az-Zarnuji, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina." Jadi saya ketika di masa saya itu saya melihat banyak tulabul ilmi, para pelajar di zamanina, maksudnya di zamannya Syekh Az-Zarnuji, yajiduna ilal ilmi wala yasiluna. Mereka itu bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, tetapi anehnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Wa mim manafi'ihi wa thamaratihi, dan sebagian dari apa yang mereka cari yakni berupa kemanfaatan dan samroh, buah-buah dari ilmu itu mereka tidak yuharimuna, tidak apa namanya, tidak mendapatkan kemanfaatan itu. Yang dimaksud sebagian dari manfaat itu ialah wahia al-amalu bihi wan nasyru. Jadi kemanfaatan ilmu itu bisa kita kita apa namanya, kita lihat dari bagaimana ilmu itu diamalkan oleh pelakunya serta bagaimana ia mengajarkan kembali ilmu yang ia dapatkan. Lima annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu. Jadi karena mereka itu salah di dalam menempuh jalannya dan mereka banyak meninggalkan syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Dan setiap orang yang salah di dalam menempuh sebuah jalan, maka pasti dia akan tersesat. Wala yanalu al-maqsuda qalla au jalla. Dan mereka pasti tidak akan memperoleh tujuan, baik tujuan yang itu jangka pendek maupun jangka panjang. Fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum. Maka saya hendak menjelaskan kepada mereka thariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Sebagaimana saya lihat di dalam kitab-kitab, wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikami, dan sebagaimana yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, mereka yang ulil ilmi, ahli ilmu itu yang memiliki ilmu, guru-gurunya Syekh Az-Zarnuji, dan ahli hikam, hikmah-hikmah. Raja ad-du'ai li minar raghibina fihi mukhlasina bil fauzi wal khalashi fi yaumiddin. Yang beliau harapkan dari karyanya ini tidak lain hanya sebatas eh, ketika beliau nanti meninggal, ketika beliau wafat, ketika beliau nanti di hari akhirat akan mendapatkan balasan
melalui doa-doa baik yang dipanjatkan oleh para penuntut ilmu yang membaca kitab ini. Ba'da istakhartullah ta'ala fihi, setelah aku mengistikharai kitab ini, wasamaituhu ta'limal muta'allim, thariqat ta'allum. Jadi aku menamai kitabku ini sebagai bentuk, sebagai apa namanya, dengan nama ta'limul muta'allim, thariqat ta'allum. Jadi jalan jalan untuk pembelajar bagaimana agar mereka itu dapat memperoleh ilmu. Nah, jadi kan di sebelumnya disebutkan kenapa para pembelajar ini tidak memperoleh manfaat dari apa yang mereka pelajari, karena ada syarat-syarat di dalam menuntut ilmu itu tidak dipenuhi. Jadi ketika seseorang itu menuntut ilmu harus setidaknya memenuhi enam hal yang disebutkan oleh Syekh Al-Zarnuji. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Jadi di sebagian nuskhoh, di sebagian naskah ini bukan menggunakan lah, tetapi lan. Ala lan tanalu ilma illa bisittah. Jadi kalau ada perbedaan la dengan lan, ketika disebutkan lan, jadi ia memiliki faedah eh, lan harfu istiqbalin, harfu nafyin wa istiqbalin. Jadi tidak hanya sekedar menafikan, ia juga memiliki konsekuensi jangka panjang istiqbal di masa yang akan datang. Jadi tidak akan pernah kamu akan mendapatkan ilmu kecuali enam hal persyaratan ini harus ditempuhi. Ketika itu digunakan kata lan. Yang pertama, zakain wa hirsyin wa istibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Pertama, seseorang ketika memiliki niat untuk mencari ilmu, maka dia harus memenuhi syarat pertama, memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa namanya? Kecukupan otak, atau apa namanya? Kesiapan bagaimana ia akan menerima ilmu itu. Yang kedua, wahirsin, dan kemauan. Jadi tidak hanya siap secara secara otaknya, tetapi dia harus mau menggunakan otaknya, harus mau menggunakan kecerdasannya. Wasdibarin, dan kesabaran. Dan ini yang penting juga, faktor penentu keberhasilan seseorang untuk menuntut ilmu, yaitu harus sabar. Wabulugotin, dan harus punya sangu, punya apa namanya, bekal, bagaimana ketika ia nanti akan menuntut ilmu di tempat yang jauh, itu juga akan membutuhkan banyak banyak bekal, baik materi maupun kecukupan finansial juga diperlukan. Ini syarat yang keempat. Wa irsyadi ustadin, dan petunjuk dari guru. Petunjuk dari guru itu juga perlu. Artinya seseorang ketika menuntut ilmu harus didampingi oleh seorang guru. Wa tuli zamanin, dan waktu yang lama. Dan ini berkaitan dengan yang syarat yang sebelumnya, sabar ya. Jadi seseorang itu ketika menuntut ilmu harus sabar di dalam menuntut ilmu, karena dengan kesabaran itu ia akan memperoleh ilmu sedikit demi sedikit, tetapi secara kontinu, secara berlangsung terus-menerus. Maka masanya harus tambah, harus panjang masanya. Selanjutnya, di awal beliau juga menyebutkan beberapa kemuliaan ilmu. Kenapa kok
kita diperintahkan untuk belajar itu, beliau menyebutkan ta'allam fa innal ilma zayyinun bi ahli. Kita diperintahkan untuk belajar karena ilmu itu akan menjadi penghias bagi orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi, dan memberi keutamaan serta menjadi tanda bagi bagusnya orang seseorang. Ketika seseorang memiliki ilmu, pasti ia ketika dengan ilmu itu ia amalkan, maka ia akan memberi derajat bagi orang yang memiliki ilmu, menaikkan derajatnya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi fasbah fi buhuril fawaidi. Jadikanlah hari-harimu untuk menambah ilmu dan tenggelamlah dalam lautan ilmu. Jadi kita diperintahkan, dianjurkan untuk setiap hari itu minimal menambah ilmu, paling tidak ada ilmu yang bertambah di dalam diri kita. Kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Jadi kita harus bertambah ilmunya setiap hari harus meningkat. Tidak dituntut seberapa banyak, tetapi juga seberapa konsisten kita di dalam menuntut ilmu. Itu akan memberikan kemudahan di dalam kita untuk meraih keberhasilan. Nah, terkait dengan wasbah fi buhuril fawaid, tenggelamlah dalam lautan ilmu, di dalam lautan faedah-faedah. Di dalam syarahnya itu dijelaskan tentang wal makna, tentang wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Kun maksudnya di sini jadilah taliban ziyadata faidatin minal ilmi kulla yaumin wasbah fi sibaha hutin fi qalzamil ma'ani. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertambah ilmunya setiap hari. Kemudian yang dimaksud dengan wal fawaid, fa inna afdalal anbiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi rabbi zidni ilma. Jadi sekelas Nabi Muhammad yang digelari sebagai afdalul anbiya, itu saja di dalam doanya diperintahkan oleh Allah, kul katakan ya Muhammad, rabbi zidni ilma, untuk senantiasa menambah, minta tambahan ilmu. Li'annahu bihadza amarahu rabbuhu ta'ala biqaulihi wa qur rabbi zidni ilma. Wal halu annahu alimun bi ilmil awwalina wal akhirin. Kalau kita perhatikan keadaan atau syakhsiyah Kanjeng Nabi, atau apa namanya, pribadi Nabi Muhammad, itu kalau dibandingkan nabi-nabi yang lain, beliau adalah nabi yang paling utama. Beliau orang yang alimun bi ilmil awwalina wal akhirin. Orang yang mengetahui ilmu-ilmunya orang terdahulu dan orang yang di masa depan. Jadi keilmuan beliau itu mencakup segala sesuatu. Wa kaifa taqnahu ayyuhat talib bima hasaltahu minal ilmi wa huwa jambi'al ilmihi kal kitrah minal bahri. Nah, kalau kita perhatikan Kanjeng Nabi itu kan manusia yang sempurna ya. Beliau di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berdoa Rabbi zidni ilma, untuk senantiasa menambah, ya Allah semoga engkau senantiasa memberi tambahan ilmu. Nah, lantas bagaimana dengan kita kalau seandainya kita itu diibaratkan, dibandingkan dengan Nabi, ibarat kita itu tetes, ilmu kita itu tetes dibandingkan ilmunya Nabi yang seluas lautan. Nah, ilmunya Nabi yang seluas lautan itu saja setiap hari masih meminta, diperintahkan untuk ditambah ilmunya. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, itu kata musyarihnya
dari kata syarihnya, pensyarah dari kitab Ta'limul Muta'allim. Kita diperintahkan untuk menambah ilmu setiap hari dan jangan lupa sebagai ikhtiar batinnya juga diperintahkan untuk berdoa, berdoa agar ditambah ilmunya. Nah, kemudian kemuliaan ilmu, ilmu ini hanya dimiliki oleh umat manusia. Manusia ini memiliki ciri khusus, yaitu ia diberi akal, di mana akal itu yang digunakan untuk memperoleh atau mengolah informasi. Sehingga keistimewaan ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hal ini dijelaskan di Syekh Az-Zarnuji ketika menjelaskan fasal mahiyatul ilmi, tentang urgensi dari ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Sementara selain manusia itu tidak memiliki ilmu. Kata Syekh Az-Zarnuji, "Li'an idh huwa mukhtasun bil insaniyah wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyah li'anna jami'al khisal siwal ilmi yashtaraku fiha al-insan wa sairul hayawanat tasyaja'ah al-jur'ah wal quwwah wal jud wa syafaqah wa ghairiha siwal ilmi." Kalau selain ilmu seperti sifat keberanian, sifat takut, kuat, ikhlas, dan kasih sayang serta yang lainnya, itu semua selain manusia juga memiliki. Tetapi ilmu itu hanya diberikan kepada manusia. Dengan ilmu Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikat. Nah, diceritakan di dalam Quran bahwa Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam berupa nama-nama, wa'allamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam tentang asma-asma. Itu sebuah isyarat bahwa Nabi Adam diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada jin, malaikat, dan makhluk yang lain. Sehingga dengan keutamaan itu, Nabi Adam dan sehingga para malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk apresiasinya atas satu keunggulan yang dimiliki oleh Nabi Adam dan anak cucunya. Nah, mengenai kelezatan ilmu, man wajada ladzatal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fima 'indan nas. Ketika seseorang itu menemukan asik masuk dalam kenikmatan ilmu, ia akan namanya dia tidak akan terlalu suka apa yang ada pada manusia. Ketika ia sudah sibuk masyhulun bin ilmi, dia sibuk dengan ilmu, ia akan mengesampingkan apa yang sedang terjadi di sekitar manusia. Jadi apapun, ketika ia menyibukkan diri dengan ilmu, itu ia tidak mudah diganggu dengan segala hal yang disibukkan oleh manusia lain. Ya, saya juga ingat satu ungkapan, ada dua hal marhumanila yashba'ani, tolibu ilmin dan tolibu dunia.
Ada dua hal yang itu, ada dua kelompok marhumani la yashba'ani yang tidak pernah merasa kenyang, yaitu orang yang tolibu ilmin yang mencari ilmu dan tolibu dunia, orang yang mencari dunia. Itu kata guru saya. Jadi ada dua hal yang mana manusia itu tidak akan merasa kenyang, yaitu dua kelompok itu ialah tolibu ilmin, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mencari dunia. Selamanya mereka berdua tidak akan merasa kenyang karena sudah merasakan kelezatannya itu. Ya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adhallu minal dhalil. Tasummu bisihriha qauman wa ta'ma fahum mutakhayyaruna bila dalilin. Dunia itu lebih kecil dari hal yang paling kecil. Pecintanya lebih hina dari yang paling hina. Kaum yang tersihir oleh dunia menjadikannya tuli dan buta. Mereka menjadi bingung tak tahu arah. Ini menggambarkan bagaimana yang saya katakan tadi, ada dua orang, dua kelompok, di mana kelompok pertama ialah tolibu ilmin, orang yang mencari ilmu, sedangkan kelompok yang kedua ini menggambarkan bagaimana kelompok yang kedua itu senantiasa tidak pernah merasa kenyang dengan sesuatu sesuatu yang di sini digambarkan eh, hina ya, sampai digambarkan tuli dan buta. Ketika seseorang sudah merasa lezat dengan kenikmatan dunia, padahal dunia itu disebutkan aqallu minal qalil, aqallu minal qalil, sedikit. Terus, apakah semua ilmu itu wajib dipelajari? Kata Syekh Az-Zarnuji, illam bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimatin talabu kullil ilmi wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Apakah yang diwajibkan bagi seorang muslim itu ialah mencari ilmu, ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu agama dan ilmu ma'isyah. Ilmu agama yakni usuluddin dan ilmu fikih. Ini berkaitan dengan akidah, sementara ini dengan syariat. Kita tidak diwajibkan untuk mempelajari semua ilmu, tetapi yang kita harus kuasai, yang harus kita pelajari ialah ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok di dalam agama, mesti ilmu tauhid, kemudian ilmu tentang syariat, ilmu syariat, tentang bagaimana tata cara kita berubudiyah, bagaimana tata cara kita melakukan sholat, berwudu, kemudian berpuasa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang menunjang keseharian kita di dalam melaksanakan ritual keberagamaan kita. Selanjutnya yang ilmu hal itu juga bisa diartikan ilmu yang menunjang profesionalitas kita. Jadi kalau kita itu ingin misalnya katakanlah mengoperasikan sebuah komputer, maka ilmu hal itu ialah bagaimana kita mengetahui tata cara, bagaimana kita mengoperasikannya, itu adalah kita wajib untuk mengetahui tata caranya sesuai bidang pekerjaan. Kalau misalnya seorang dokter, berarti dia ilmu hal ialah yang berkaitan dengan kedokteran, bagaimana mengobati seorang pasien. Itu adalah ilmu hal yang wajib dipelajari. Artinya
seluruh aktivitas yang kita kerjakan itu harus didasari dengan pengetahuan atau didasari dengan informasi tentang bagaimana kita akan melaksanakan aktivitas tersebut. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha al-madhkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Pengertian ilmu itu ialah sifat yang menjadi jelas, menjadi terang apa yang disebut bagi orang yang memahaminya sebagaimana adanya. Jadi dikatakan ilmu itu ia bisa memperjelas sesuatu yang semula tidak jelas. Ya, jadi sesuatu yang semula tidak jelas dengan ilmu itu akan menjadikan jelas. Yang semula tidak diketahui dengan ilmu itu menjadi diketahui. Bagaimana seseorang mengetahui apa misalnya, tetapi dengan ilmu itu ia akan menjadi tahu. Jadi pada intinya definisi ilmu itu ialah sesuatu yang dengannya menjadi jelas, menjadi terang. Ya, jika tanpa tidak ada ilmu, maka sesuatu itu menjadi tidak jelas atau tidak bisa diketahui. Sederhananya seperti itu. Al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ini kalau definisi usul fikih ya. Jadi mengetahui sesuatu ya sesuai dengan apa adanya, dengan pasti, dengan yakin. Idrokan jaziman. Pengetahuannya itu sifatnya jazim, pasti. Ya, bukan hanya sebatas dzon, dugaan, tetapi pengetahuan yang sifatnya pasti. Ini kalau merujuk ke usul fikih. Nah, berkaitan dengan ini, kita bisa juga mempelajari tentang apa itu tingkat-tingkatan pengetahuan ya di pembahasan usul fikih. Jadi di atas, di paling tahu, yang paling apa namanya, paling paling atas ini ilmu idraku syai' ala ma hu alaih idrakan jaziman. Jadi dia benar-benar meyakini, dia benar-benar mengetahui sesuatu itu dengan pasti. Itu ilmu. Ada juga derajatnya yang dzon. Idraku syai' ma ihtimali diddi marjuh. Jadi kalau ini pengetahuannya 100% sehingga menimbulkan keyakinan, kalau ini sifatnya dzon, dugaan, tidak sampai 100%, 90 berapa gitu. Tidak sampai 100%, tetapi juga tidak di bawah 50%. Nah, kalau syak idraku syai' ma'a ihtimali diddi musawin. Kalau ini sifatnya 50-50, ya ragu-ragu. Syak. Nah, yang wahm idraku syai' ma'a ihtimali diddi rajih. Jadi kalau wahm itu di bawah syak. Kalau ini ragu-ragu, yang antara 50% iya, 50% tidak. Kalau ini di bawah 50% keraguannya. Ada yang jahlul basyid, jahl yang adamul idrok bil kulliyah. Dia tidak mengetahui secara universal, tidak mengetahui sama sekali. Nah, kalau ditanya sesuatu dia tidak tahu. Nah, bedanya dengan jahl murakkab. Kalau jahl murakkab, kalau jahl basyid itu dia ditanya sesuatu, dia jawab tidak tahu. Tapi kalau jahil murakkab, dia ditanya sesuatu tetapi jawabannya itu menyelisihi realitas. Jadi idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Jadi ketika ditanya sesuatu, dia menjawab dengan satu jawaban tetapi di jawabannya dia menyelisihi realitas. Itu jahil murakkab. Kalau hanya sekedar jahil basit, dia ditanya, oh saya tidak tahu. Nah, kalau jahil murakkab ditanya sesuatu, dia menjawab
Tapi jawabannya itu menyelisihi realita. Ini tingkatan-tingkatan marotibul ilm. Beliau juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu fikih. Kalau mengutip pendapat Ibu Abu Hanifah. Nah, sebagaimana saya sebut tadi, kenapa beliau bermadzhab ini yang mengindikasikan ya, mengindikasikan beliau bermadzhab Hanifah kan karena banyak kutipan-kutipan yang itu disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, kemudian disandarkan kepada Imam Yusuf Asy-Syaibani, kemudian disandarkan kepada apa namanya Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Ada dua murid Imam Abu Hanifah itu. Al-fiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Jadi mengetahui diri terhadap apa yang memberi manfaat dan apa yang menjadikannya mudarat. Jadi al-fiqhu itu didefinisikan terhadap orang apa namanya tidak terhadap didefinisikan apa yang memberi manfaat dan apa yang menjadikannya mudarat. Ia tahu mana yang sifatnya itu menguntungkan dan merugikan dirinya. Dia tahu bagaimana sesuatu itu akan bermanfaat dan membahayakan dirinya. Jadi orang fakih itu ialah orang yang sangat paham terhadap dirinya dan kehidupannya. Wa qala mal ilmu illa lil amal bihi wal amalu bihi tarkul ajil li ajil. Tidak disebut ilmu kalau tanpa amal. Amal itu meninggalkan sesuatu yang sekarang untuk mendapatkan sesuatu yang akan datang. Jadi ketika seseorang itu mengetahui sesuatu tetapi ia tidak mengamalkan pengetahuannya, maka disebutkan di sini bahwa itu bukan ilmu, itu bukan pengetahuan. Jadi seberapapun banyak kita mengoleksi pengetahuan, kalau itu tidak ter, teramalkan, tidak kita gunakan, maka itu bukan disebut pengetahuan. Pengetahuan sekalipun pengetahuannya itu banyak, tetapi kalau tidak aplikatif, tidak digunakan, maka itu bukan pengetahuan. Jadi aplikasi ilmu, penerapan ilmu itu tidak sebatas hanya pada laku, tidak hanya sebatas pada perilaku, tetapi juga bagaimana dia mengajarkan kembali ilmu yang ia miliki, itu juga termasuk mentransfer kembali apa yang ia pahami kepada orang lain, itu juga termasuk pengamalan dari ilmu itu sendiri. Jadi intinya tidak mengendap di kepala gitu. Kalau yang mengendap di kepala itu bukan ilmu. Itu hanya sebatas koleksi pengetahuan saja. Di sini disebutkan tidak disebut ilmu kalau tanpa amal. Dan amal ini bisa banyak macam. Amal itu kan sebuah aksi, aksi baik aksi yang itu bisa berguna untuk dirinya, yakni melalui pengamalan keseharian, ataupun aksi itu juga bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya, yakni dengan cara mentransfer pengetahuan yang ia miliki. Nah, itu al ilmu illa lil amal bihi wal amalu bihi taraku al ajil li ajil. Didefinisikan juga ilmu fikih itu huwal ilmu al hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'id fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfi adil. Jadi ilmu itu ilmu fikih itu dapat di sini huwal ilmu al hadi ila sunanil huda, dia yang menjadi petunjuk, yang dapat menunjukkan kepada sesuatu yang memberi mendatangkan petunjuk. Wal hasnu yumji min jami'i syada'id. Dia akan ilmu fikih itu menjadi
hisn, jadi benteng dari banyak banyak apa namanya syada'id, dari segala yang membahayakan dirinya. Jadi ketika dia fakih itu dapat dapat membentengi dirinya dan ia terselamatkan dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Fa inna fakihan wahidan mutawarrian asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Nih bagus ini. Jadi seorang fakih itu fakih yang warok, ya. Warok didefinisikan di syarahnya itu orang yang warok itu orang yang menjauhi keharaman secara sempurna. Dia tidak mengkonsumsi segala sesuatu yang haram secara sempurna. Dikatakan yang lain juga, jangankan yang haram, yang syubuhat, yang tidak diketahui asal usulnya saja dia tidak konsumsi. Itu yang warok. Jadi fa inna fakihan wahidan mutawarrian. Orang yang fakih dan warok itu asyaddu ala syaitan min alfi abid. Itu lebih dibenci setan daripada 1.000 orang yang ahli ibadah. Ada satu orang fakih, kemudian dibandingkan 1.000 orang yang ahli ibadah, itu lebih dibenci syaitan daripada satu orang yang 1.000 orang yang ahli ibadah itu. Karena apa? Biasanya kalau orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak fakih, tidak mengerti ilmu, ibadahnya itu tidak menjadi bermakna. Dia hanya dilakukan hanya sebatas ritual keseharian tanpa meresapi ibadah yang ia kerjakan. Sementara seorang fakih, orang yang warok, orang yang mengerti tentang agama, orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan, dia setiap gerak-geriknya termasuk ibadahnya itu dihayati betul. Sehingga setan itu sangat sulit untuk menggoda orang-orang yang fakihan dan mutawarri ini. Sebaliknya, lebih mudah bagi setan untuk menggoda banyak orang yang ahli ibadah, tetapi di dalam beribadahnya itu tidak sampai menembus ke hatinya, hanya sebatas ibadah jasadiah saja, hanya sebatas ibadah ritual semata. Pertama-tama, selanjutnya mengenai niat belajar. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tentu yang menjadi awal, yang menjadi langkah awal itu harus dibenahi terlebih dahulu untuk apa dia menuntut ilmu. Di sini disebutkan yang pasti ialah mencari ridha Allah. Summa la budda lahu minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi. Idzin niyah summa la budda lahu minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi. Idzin niyah hiya al-aslu fi jami'il af'ali. Liqaulihi alaihi salam innamal a'malu binniyat. Jadi karena ada hadis Nabi, yang hadis itu sahih, hadis ini panjang tetapi ini dipotong sampai innamal a'malu binniyat. Jadi hanya saja segala amal perbuatan itu tergantung dengan apa yang diniatnya. Jadi hadis itu redaksinya menggunakan innama, dan innama itu memberikan faedah lil hasyr. Lil hasyr itu artinya membatasi. Jadi segala hal selain niat itu tidak akan, segala amal tanpa didasari niat maka itu akan tertolak atau tidak berharga di sisi Allah. Sehingga dengan innamal a'malu binniyat, hanya 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 amal-amal yang disertai niat saja yang apa namanya, yang itu menjadi bernilai di sisi Allah. Yang bagi ayyan ya al-muta'allim bitolabil ilmi ridho Allah wa darul akhirati wa izalatal jahli an nafsi.
Selain diniatkan untuk mencari ridha Allah dan mencari kebahagiaan akhirat, diniatkan juga untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya wa an syairil juhal, dan kebodohan dari dan orang lain. Maksudnya kebodohan yang orang-orang, dia setelah mendapatkan ilmu juga akan menyebarkan ilmunya kembali. Wa ahya ad-din wa ibqa al-Islam, dan menghidupkan syiar-syiar agama. Fa inna baqa al-Islam bil ilmi, karena keberlangsungan agama Islam itu dengan ditumpu dengan ilmu. Wala yaswihu az-zuhda wat taqwa ma'al jahli. Wala yaswihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Jadi tidak sepatutnya orang itu berlaku zuhud atau eh, menjalankan perintah Allah, at-taqwa itu, dan menjauhi larangan Allah, sementara dia bodoh. Jadi, yang perlu dipelajari di sini ialah ketika mencari ilmu itu kita niatkan mencari ridha Allah, kemudian meniatkan juga kebahagiaan, akan mendapat kebahagiaan di akhirat, dan menghilangkan kebodohan itu yang juga penting. Wa yanwi bihi asyukra ala nikmatil akli wa syihatil badan wa la yanwi. Jadi wa yanwi bihi asyukra ala nikmatil akli. Orang yang meniatkan apa namanya? Meniatkan diri untuk mensyukuri mensyukuri atas pemberitaan nikmat Allah berupa akal. Jadi kan orang yang belajar itu sebetulnya dia dalam rangka untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Jadi syukur dalam bentuk tindakan. Syukur itu kan ada kalanya asyukru bil lisan, dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada kalanya juga asyukru bil af'al, dengan cara tindakan. Nah, orang yang belajar ini, orang yang mencari ilmu itu sebagai bentuk implementasi, dia mensyukuri nikmat Allah berupa akal. Digunakanlah untuk belajar. Allah memberi akal, maka kita menggunakannya secara lebih efektif, lebih bermanfaat. Wala yanwi bi iqbalan nas alaih wala istijlabah khuttamid dunya wal karamah inda sultan wa ghairi. Bukan untuk, dan tidak boleh di sini dikatakan iqbalan nas alaih. Tidak boleh diniatkan untuk mengejar popularitas atau kenikmatan dunia. Itu juga diingatkan oleh Syekh Azhar Nuji ketika seseorang itu ingin berniat mencari ilmu. Nah, di dalam memilih ilmu, prioritas mana yang perlu kita perhatikan? Pertama, tentu ilmu tauhid ini menjadi prioritas bagi umat Islam, ya, bagi para pelajar Islam, bagi para penuntut ilmu agama, yakni ilmu tauhid, tentang ilmu ilmu tentang keesaan Allah, kemudian bagaimana sifat-sifat Allah, kemudian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan menesakan Allah. Yang kedua ialah sesuai petunjuk guru. Ini juga perlu diperhatikan. Bagaimana kita itu menuntut ilmu untuk jenjang selanjutnya itu juga berdasarkan pertimbangan seorang guru. Karena seorang guru ini mengetahui kualitas dari peserta didiknya. Seorang guru ini mengetahui kualitas bagaimana muridnya itu di dalam me- mencerap suatu pengetahuan. Jadi, oh, ini muridku lebih lebih dominan di
di fan keilmuan ini, maka saya akan mengarahkannya untuk selanjutnya untuk mengkaji ini. Jadi ada sesuai petunjuk. Sebagaimana tadi di syarat menuntut ilmu disebutkan juga ada irsyadu ustadi. Jadi petunjuk dari guru. Menjaga ilmu-ilmu lama dan menggali hikmah baru kepada orang tua. Jadi selain ketika kita sudah mendapatkan satu ilmu pengetahuan baru, jangan sampai ilmu pengetahuan yang lama ini kita lupakan sehingga ada kium al-muhafadzatu 'ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetap menjaga yang sudah ada al-qadim yang baik, al-qadim yang telah dahulu dan as-shalih yang dahulu-dahulu yang masih relevan kita jaga, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih manfaat. Tidak sibuk dengan berdebat. Jadi ketika seseorang itu sedang dalam proses menuntut ilmu, hindari perdebatan yang tidak berfaedah. Karena orang berdebat itu menang atau kalah pasti di dalam hatinya ada sifat takabur atau merasa unggul diri. Sehingga di sini dikatakan tidak sibuk dengan jadal atau debat. Nah, bagaimana kriteria di dalam mencari seorang guru? Yaitu carilah yang fayam bagi ayakhtaral a'lama amal ikhtiyarul ustad, bagaimana memilih seorang ustadz guru, fayam bagi ayakhtarul a'lama wal awra'a wal asanna. Jadi lebih alim, lebih waro, dan lebih tua. Kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullah ta'ala alaihi Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur wa qala wajadtuhu syaikhan wa wuquran waquran haliman sopuran fil umur. Bagaimana Abu Hanifah itu mencari guru dan menemukan Hamad bin Abi Sulaiman. Ini guru Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Hanifah bertafakur, berpikir kemudian beliau berkata, saya menemukan seseorang yang dia lebih tua dan lebih waro, lebih sabar di banyak perkara. Nah, ini disebutkan di sini ayakhtar a'lama, lebih mengetahui, ya, lebih alim. Yang seseorang yang kita anggap lebih alim itu patut menjadi seorang guru. Kemudian lebih warok. Warok sebagaimana tadi yang saya katakan, tindakannya itu mencerminkan bahwa beliau orang yang menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Lebih tua. Biasanya orang yang lebih banyak umurnya, pengalaman hidupnya itu relatif lebih banyak ketimbang yang masih muda-muda. Sehingga dalam kategori lebih tua ini lebih banyak hikmah-hikmah yang kita bisa peroleh dari perjalanan hidup seorang guru. Nah, juga perlu diperhatikan ketika seseorang itu mencari ilmu, perhatikan teman sekitarnya. Carilah orang-orang atau carilah teman-teman lingkungan yang ia tekun di dalam belajar, kemudian waro, kemudian jujur dan mudah memahami masalah. Ini yang dipesankan oleh Syekh Azhar Muji di dalam kita menseleksi kita akan bergaul dengan siapa. Cari orang yang tekun di dalam mempelajari sesuatu, yang istiqomah, sehingga kita bisa membentuk karakter kita sesuai dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya yang lebih mudah memahami masalah ini juga penting. Seandainya kita mengalami satu kesulitan dalam mempelajari sesuatu, kita bisa berdiskusi dengan teman
teman kita. Sehingga kita dituntut, diperintahkan untuk cari teman yang mudah dalam memahami masalah. Orang yang jujur ini juga integritasnya apa namanya? Yang integritasnya baik ya. Jadi dia tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga eh, jujur. Jujur kalau memang belum tahu, dikatakan belum tahu. Kemudian kalau memang dia tahu, ya diajari sebagaimana yang ia ketahui. Ini teman yang kita cari dan hindari teman yang pemalas, yang banyak meluangkan waktunya dengan hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan banyak bicara yang tidak bermanfaat, suka menfitnah. Karena ini perilaku-perilaku seperti ini, perilaku-perilaku buruk ini juga akan mudah menular kepada kita sebagai seorang penuntut ilmu. Maka hindari teman yang pemalas, yang penganggur, yang banyak magernya, dan banyak bicara hal-hal yang tidak berfaedah, suka menfitnah, suka apa namanya, menceritakan keburukan atau aib orang lain. Itu juga akan menjadikan diri kita menjadi orang yang suka menfitnah juga. Seandainya lingkungan kita itu adalah orang yang apa namanya suka membicarakan keburukan orang lain mengenai apa namanya fitnah ini. Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, jadi tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jadi beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai-sampai ia lalai, lali, lupa, lupa dengan aib-aib manusia lainnya. Jadi dia disibukkan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sampai-sampai dengan kesibukannya dalam memperbaiki dirinya itu ia tidak sempat mengoreksi keburukan atau kejelekan orang lain. Itu kata Kanjeng Nabi. Nah, akhlak-akhlak seorang pembelajar itu bagaimana? Yang pertama, tidak pernah merasa bosan. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmata bit ta'zim wal hurmah. Selayaknya, seyok-yoknya bagi seorang pencari ilmu itu mendengarkan ilmu dan hikmah-hikmah dengan rasa ta'zim dan menghargai ilmu atau hikmah-hikmah yang disampaikan. Wa in syami'a mas'alatan wahidan au hikmatan wahidatan alfa marratin, sekalipun ilmu itu atau permasalahan itu yang disampaikan sudah berulang kali, 1000 kali. Jadi sekalipun satu ilmu itu sudah pernah disampaikan oleh seorang guru, selayaknya seorang pembelajar itu tidak pernah merasa bosan. Ia seolah-olah mendengarkan ilmu itu seperti ia pertama kali mengetahui ilmu itu. Ya, contohnya misalnya ya, ketika seorang guru menyampaikan bab sejarah, katakanlah tentang bagaimana kelahiran Rasulullah. Beliau bercerita, seyogyanya seorang murid yang baik sekalipun ia pernah mendengar cerita bagaimana kelahiran Rasulullah, ia tetap tidak pernah merasa bosan untuk mengulang-ulang kembali apa yang pernah ia dengar. Tuh kata Syekh Azhar Nuji. Menghormati guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Qala Aliyun radhiyallahu anhu ana abadu man 'allamani harfan wahidan. Jadi diibaratkan oleh Sayyidina Ali, beliau itu mengatakan begini, saya itu hamba bagi orang yang mengajari saya, sekalipun itu hanya satu huruf saja. Jadi semakin sebagai apa rasa takdimnya Sayyidina Ali, beliau sampai-sampai mengabarkan memposisikan diri sebagai seorang budak di hadapan orang yang mengajarinya.
Terus juga akhlak seorang muta'alim itu bersuci ketika memegang kitab. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharatin. Jadi dalam keadaan suci. Kalau bisa kalau bisa ketika kita hendak menghadiri satu majelis, kemudian membaca kitab, menelaah kitab itu dalam keadaan yang baik, ya ini keadaan yang suci. Meminta petunjuk guru. Ini yang sudah saya sampaikan tadi juga. Wa yang bagi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi binafsi. Seyogianya bagi seorang penuntut ilmu itu tidak memilih jenis ilmu dengan apa namanya dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak memutuskan untuk mempelajari satu ilmu tertentu itu dengan keputusannya sendiri, tetapi melalui petunjuk dari seorang guru. Bal yufawwidu amrahu ilal ustad, dan ia menyerahkan ya urusannya kepada seorang guru. Fa innal ustada qad hasala lahu at-tajarub fi dzalika fa kana a'rafu bima yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliku bi tabi'iyati. Karena apa? Seorang guru, seorang ustadz itu yang paling mengetahui ma yanbaghi likulli ahadin. Jadi yang lebih mengetahui mana yang seyogyanya itu lebih pantas, lebih layak bagi seorang murid, dan wama yang sesuai dengan tabiat seorang murid. Tidak boleh sombong. Ini yang susah ini juga ya. Al ilmu harbun lil fatah al muta'ali kasail harbun lil makanil ali. Jadi ilmu itu musuh dari pemuda yang yang sombong. Jadi sebagaimana air bah itu juga musuh bagi tempat yang tinggi. Air itu tidak akan pernah naik ke permukaan yang lebih tinggi kan. Jadi ia tidak akan mudah memperoleh ilmu ketika ia merasa diri lebih tinggi. Sehingga apa? Air itu ibarat ilmu, ia tidak akan meraih ke ke apa namanya orang yang berada di atas. Tidak akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Ia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Makanya ketika kita merendahkan diri, bertawaduk, itu ilmu akan mudah untuk mengaliri kita karena kita berada di posisi yang bawah. Nah, akhlak selanjutnya tidak boleh seorang yang memiliki ilmu itu menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilmi. Nah, ini juga kenapa alasannya kita tidak boleh kitmanul ilmi itu karena ia akan menjadi lupa dengan apa yang pernah ia ketahui. Seseorang ketika menyampaikan satu informasi yang ia ketahui, informasi itu tidak akan berkurang dari dirinya. Justru itu akan semakin bermanfaat buat orang lain. Kalau ilmu itu hanya diendapkan dalam pikiran saja, otomatis kemanfaatan itu juga lama kelamaan akan hilang, ditelan oleh perjalanan waktu. Semakin hari semakin bertambah ilmunya, tetapi tidak ia tularkan kembali, maka kebermanfaatannya itu akan semakin hilang, tidak terasakan baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Nah, sehingga kamu dianggap orang yang bodoh dan dungu. Nah, sekalipun kamu memiliki banyak koleksi ilmu, tetapi tidak diaplikasikan, orang akan mengira kamu itu orang yang bodoh, orang yang dungu. Padahal kamu memiliki pengetahuan, padahal kamu memiliki keilmuan. Tetapi karena kamu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, ya konsekuensinya kamu dianggap orang yang bodoh dan orang yang dungu. Kemudian kamu akan dibelenggu api di hari kiamat serta dilahap oleh siksa yang pedih. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan diazab sebelum orang-orang penyembah berhala.
Jadi konsekuensinya sangat apa namanya? Sangat mengkhawatirkan. Jadi di Matan Zubat itu Ibnu Ruslan mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa yang ia ketahui, maka ia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Itu kata Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubat. Kemudian jangan tergesa-gesa. Jangan engkau tergesa-gesa dalam menghadapi masalahmu. Nah, ini juga tidak diperkenankan bagi seorang penuntut ilmu untuk tergesa-gesa di dalam proses belajar. Jadi ya harus sabar dalam melewati tahap demi tahap. Makanya di kitab-kitab itu juga juga ada apa namanya tingkatan-tingkatan, ada yang mubtadi, ada yang mutawasid, ada yang muntahi, ada yang levelnya lebih le- tinggi ya, ada yang mubtadi pemula, ada yang pertengahan, kemudian ada yang yang lebih expert, yang lebih tinggi. Jadi harus menjalani fase-fase itu, harus melewati fase-fase itu, tingkatan-tingkatan itu harus dilewati, tidak boleh melompati fase tertentu. Jangan bicara. Oh, jangan banyak bicara. Orang yang sempurna akalnya sedikit bicaranya. Apabila seorang banyak bicara, maka yakinlah akan kedengarannya. Ada pernyataan idza tammal aqlu qallal kalam. Ketika akalnya itu sempurna, maka ia akan banyak apa namanya? Eh, idza tammal aqlu, ketika akal itu sempurna, qallal kalam, sedikit bicaranya. Orang yang masih ragu itu biasanya banyak bertanya. Orang yang masih apa namanya? eh bodoh, katakanlah gitu, yang belum tahu, banyak belum tahunya itu biasanya banyak bertanyanya, banyak berbicaranya. Sehingga ketika di sini disebutkan jangan banyak bicara, itu artinya jangan banyak apa namanya bicara dalam konteks ini kepada sesuatu yang itu tidak memberikan dampak positif, dampak pertambahannya ilmu kepada dirimu. Seandainya jangan bicara ini dalam konteks ini ya, di apa namanya, jangan banyak bicara. Kalaupun banyak bicara itu, dengan banyak bicara itu kita bisa mendapatkan income, pengetahuan, ya itu saya rasa tidak masalah. Cuman yang dimaksud di sini jangan banyak bicara itu maksudnya jangan banyak membicarakan sesuatu yang itu tidak ada faedahnya. Karena itu akan menunjukkan ketidaksempurnaan akalmu. Jadi banyak ngomong ngalur ngidul sesuatu yang tidak ilmiah, tidak manfaat, itu banyak dibicarakan. Jangan melakukan hal yang tidak ada gunanya. Barang siapa tersibukkan oleh perbuatan yang tak berguna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna akan terlewat olehnya. Jadi ketika seseorang itu sedang menuntut ilmu, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena ketika ia melakukan satu aktivitas yang itu sebetulnya bisa dialokasikan waktunya untuk hal yang bermanfaat, maka ia akan terlewatkan kesempatan itu. Maka gunakan waktu Anda sebaik mungkin untuk sesuatu yang bisa Anda ambil manfaatnya atau sesuatu yang memiliki daya guna. Saya rasa itu yang bisa kita pelajari dari karya Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.